Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian masih semangat buat jalanin minggu ini. By the way guys, Jumat pagi ini aku udah sangat produktif sekali karena aku baru saja berhasil membuat kue cookies. Dan nanti ada video resepnya juga di YouTube ini, jangan lupa ditonton. Oke, kita akan lupain cookies, lupain resepnya dulu. Sekarang kita akan ngebahas tentang perbedaan antara interview dan walk-in interview. So guys, jadi aku akan menjelaskan dulu apa itu interview dan walk-in interview menurut Google. Jadi guys, menurut Google, interview merupakan percakapan antara dua orang dan tujuan dari wawancara atau interview adalah untuk mendapatkan suatu informasi yang lebih mendalam. Sedangkan walk-in interview menurut Google adalah jenis wawancara kerja yang biasanya dilakukan perusahaan bila posisi yang ingin diisi dan jumlah pelamarnya cukup besar. Nah, mungkin itu adalah sedikit penjelasan singkat dari Google tentang interview dan walk-in interview ini. Jadi guys, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau ini menurut pandangan aku sebagai pelamar. Jadi aku ini emang bukan rekrutmen atau HRD atau apapun itu. Jadi ini pure pandangan aku sebagai pelamar. Buat lebih gampangnya, nanti aku akan taruh perbedaannya di sini dan di sini antara interview dan walk-in interview. Oke, kita bahas yang interview terlebih dahulu. Oke guys, kalau interview biasanya sebelumnya itu kita sudah menitipkan lamaran kita ke perusahaan tersebut, entah itu ngedrop CV langsung atau lewat email. Nah, setelah kita drop CV atau email perusahaan tersebut, kita itu nggak langsung dipanggil. Kenapa? Karena si perusahaan tersebut itu akan menyaring dulu siapa yang nantinya akan lanjut ke proses interview. Nah guys, ada juga perusahaan yang proses seleksinya itu agak ribet. Contohnya, kalian ketika drop CV di perusahaan tersebut atau kirim email ke perusahaan tersebut, kalian itu akan dites terlebih dahulu. Jadi ketika kalian dites lolos, baru kalian lanjut ke proses interview. Nah, menurut aku kalau ada perusahaan yang meminta si pelamar untuk drop CV-nya aja, itu berarti si perusahaan itu hanya membutuhkan sedikit karyawan. Entah karena perusahaannya itu baru atau emang yang dibutuhin itu emang sedikit, 2 atau 3 orang aja. Jadi mereka meminta untuk si pelamar untuk drop CV aja, biar nanti bisa disaring dan dapat kandidat yang mereka mau. Nah, menurut aku kalau kalian dapat panggilan interview di yang bukan walk-in interview, peluang kalian untuk masuk itu lebih besar. Kenapa? Pertama, kalian itu udah disaring, dan yang kedua, saingan kalian itu otomatis sedikit. Nah, plusnya juga ketika kalian diundang interview di perusahaan tersebut, kalian tidak desek-desekan sama pelamar lain karena kalian udah melewati seleksi sebelumnya, itu pemberkasan. Oke, kita lanjut ke walk-in interview. Jadi walk-in interview ini biasanya banyak banget dicari para pelamar karena sistemnya itu mereka akan dites di tempat dan hari itu juga. Jadi para pelamar ini gak perlu nunggu lama-lama untuk diinterview, jadi mereka cukup ngantri. Terus nanti akan ada giliran untuk mereka interview atau tes di perusahaan tersebut hari itu juga. Nah, biasanya walk-in interview ini dilakukan perusahaan ketika perusahaan itu sedang membutuhkan karyawan yang cukup banyak. Jadi sebenarnya masing-masing ini ada plus minusnya. Nah, minusnya di walk-in interview ini, kalian itu bakal ketemu banyak banget pelamar, bahkan ratusan, kadang ada yang ribuan orang datang untuk melamar walk-in interview ini. Terus nih guys, peluang untuk kalian masuk ke perusahaan tersebut atau diterima di perusahaan tersebut itu cukup minim karena saingan kalian itu banyak, ratusan, bahkan ribuan. Ya karena sebelumnya belum disaring, belum melalui filter dari perusahaan, jadi siapapun bisa melamar di tempat tersebut hari itu juga. Kadang kalian harus menunggu dari pagi hingga sore untuk mendapatkan giliran wawancara di perusahaan yang sedang mengadakan walk-in interview tersebut. Ya mungkin untuk di masa pandemi kayak gini, walk-in interview itu emang udah jarang banget karena ada pembatasan sosial. Jadi kebanyakan kalian harus kirim CV atau email terlebih dahulu. Nah, menurut kalian lebih
efektif yang mana nih? Walk-in interview atau kalian ngirim CV dulu terus di interview biasa tapi udah melalui proses penyeleksian dari perusahaan? Jujur aku sebagai pelamar lebih suka yang walk-in interview. Kenapa? Karena kita kayak langsung bisa dapat hasilnya hari itu juga. Tapi resikonya kayak gitu, yang melamarnya banyak, saingannya banyak, kita harus ngantri kadang sampai sore. Tapi kayak kalau udah nyoba itu tuh kayak nggak penasaran aja gitu. Sebenarnya guys, ketika kalian di interview atau di walk-in interview ini, ketika kalian emang jujur atau jawabnya itu lancar tanpa terbata-bata, insya Allah kalian itu masuk atau diterima di perusahaan tersebut. Ya intinya sih percaya diri aja, percaya sama diri kalian sendiri kalau emang itu kerjaan yang gue pengen. Jadi kalau ditanya jangan linglung. Dan satu lagi, kalau ketika kalian ditanya oleh HRD siap ditempatkan di mana saja, usahakan kalian jawab iya. Kenapa? Karena dari situ kadang HRD itu menyeleksinya dari situ gitu loh, ngerti gak sih? Jadi aku ada sedikit cerita. Waktu pas baru banget lulus SMK itu aku ngelamar di suatu perusahaan. Nah perusahaannya itu ketika interview aku, dia nanya dong ke aku, kamu siap ditempatkan di mana saja enggak? Aku kan karena baru lulus gak tau apa-apa, jadi aku jawab enggak. Terus guys, HRD-nya saat itu juga langsung bilang ke aku, kalau kamu gak mau ditempatin jauh dari rumah, mendingan kamu buka perusahaan sendiri aja. Jadi intinya gitu, ketika kalian ditanya oleh HRD atau siapapun kalian mau ditempatkan di mana saja, kalian jawab iya aja. Toh kalian gak akan juga tinggal di Jakarta ditempatin di Papua, itu gak akan mungkin guys. Oke guys, segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf banget kalau nanti gambarnya bercak-bercak buram kayak gini di layar kalian. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin rajin upload videonya. Bye bye.